Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan coba mempresentasikan materi kami berkaitan dengan kebudayaan, pendidikan, dan keterkaitan antara pendidikan dan kebudayaan. Nah, saya sendiri Muhammad Ferdian, dan dalam kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Saya Muhammad Ferdian, ada Wahyu Tero Primadona, ada Ruri Prisasoni, ada Elvina Kamelisa, dan ada Rinawati. Nah, untuk materi pertama akan coba dipaparkan oleh Wahyu Tero Primadona. Kepada Pak Wahyu kita persilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Muhammad Ferdian. Kelompok kami akan membahas mengenai kebudayaan sebagai isi pendidikan. Next, kita lanjutkan slide-nya, Ferdian. Secara sederhana kita memahami kebudayaan itu adalah segala hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Menurut ahli Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berasal dari budaya. Budaya itu berasal dari kata budi, akal, yang berarti buah dari budi manusia. Sementara itu menurut Profesor Eno van Gelder, culture, bahasa Inggris, bahasa latinnya color, yang berarti mengerjakan, memelihara, dan memuja. Sementara menurut Profesor Konchoroningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Dengan demikian, kita memahami segala hasil cipta, rasa, dan karsa manusia merupakan hasil dari kebudayaan. Kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari peradaban manusia. Karena apa? Karena manusia adalah pelaku dan pencipta dari kebudayaan itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, kebudayaan akan tetap lestari apabila manusia tetap melaksanakannya dan memeliharanya dan ditransfer secara berkesinambungan. Lanjut, Yan. Menurut Ki Hajar Dewantara, dengan trikon tiga kontinuitas, konvergensi, konsentritas. Kita memahami dulu bahwasanya kebudayaan nasional itu adalah puncak-puncak dari seluruh kebudayaan nasional Indonesia yang menjadi identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu bagaimana kebudayaan nasional itu bisa kita dapatkan dan bisa kita lestarikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah melalui kontinuitas. Artinya kebudayaan itu dilakukan secara berkesinambungan. Artinya diajarkan secara turun-temurun. Yang kedua, konvergensi. Dalam dunia pergaulan internasional, bahwasanya Indonesia tidak hidup sendiri. Ada negara-negara lain yang memiliki budaya-budaya lain juga. Sehingga, agar tetap mampu hidup dalam dunia internasional, bangsa Indonesia harus mampu menyaring budaya-budaya asing yang dapat membantu bagi budaya lokal Indonesia. Yang ketiga adalah konsentrisitas. Maksudnya di sini adalah walaupun ada kebudayaan asing yang melebur dalam kebudayaan nasional, namun kita tetap pada tujuan utama, yaitu pada jati diri bangsa Indonesia untuk memajukan kebudayaan nasional. Lanjut, Yan. Nah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana atau apakah skop dari kebudayaan itu sendiri? Perlu kita memahami kebudayaan itu adalah hasil cipta, baik karsa dan rasa. Sehingga skop dari kebudayaan itu adalah apa yang diciptakan oleh manusia. Bisa dalam bentuk wujud ide, bisa dalam wujud aktivitas, ataupun dalam wujud artefak. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, bahwasanya kebudayaan itu juga bisa berfungsi sebagai pendidikan. Nah, mengenai kebudayaan sebagai isi dari pendidikan ini sendiri akan dijelaskan oleh Muhammad Ferdian. Dikembalikan kepada Muhammad Ferdian. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Wahyu telah menyampaikan ulasan tentang kebudayaan di hadapan kita bersama. Selanjutnya materi kedua tentang ilmu atau knowledge.
sebagai unsur dari kebudayaan yang akan saya sampaikan sendiri. Nah, asumsi awalnya kita harus mengetahui apa itu ilmu terlebih dahulu. Nah, ilmu menurut pengertiannya, ilmu merupakan sekelompok pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya dan bersifat objektif. Nah, itu dari segi arti katanya. Kemudian dalam ada beberapa ahli dan juga beberapa pendapat membedakan antara ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan itu sendiri merupakan suatu stimulus yang ditangkap oleh alat indera dan diproses sehingga menghasilkan sesuatu yang bersifat subjektif. Nah, dari keduanya ini, yang pertama bersifat objektif dan yang kedua bersifat subjektif. Nah, itu merupakan perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Namun dalam konsep ilmu atau knowledge sebagai unsur kebudayaan ini, kita harus melihat unsur kebudayaan yang berlaku secara universal, di mana seluruh dunia mengakui bahwa unsur kebudayaan itu yang pertama ada sistem bahasa, kemudian sistem pengetahuan, kemudian sistem kekerabatan, kemudian sistem peralatan hidup, sistem ekonomi, sistem religi, dan sistem kesenian. Nah, ilmu atau knowledge yang dimaksud dalam sebagai unsur kebudayaan di sini berarti sistem pengetahuan itu merupakan bagian dari kebudayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk pengertian tadi sudah dijelaskan oleh pembicara pertama apa itu kebudayaan. Nah, di sini lebih difokuskan unsur kebudayaan yang menjadi perhatian kita adalah sistem pengetahuan. Lebih lanjut, menurut Kuncharaningrat ini dalam studinya, suatu suku bangsa di dunia itu memiliki pengetahuan terkait dengan alam sekitarnya, kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar tempat tinggalnya, kemudian pengetahuan tentang binatang yang hidup di daerah tempat tinggalnya, kemudian zat-zat, bahan mentah, dan benda-benda dalam lingkungannya, kemudian tubuh manusia itu sendiri, kemudian sifat-sifat dan tingkah laku manusia, serta memiliki pengetahuan tentang ruang dan waktu. Nah, konsep antara kebudayaan sebagai suatu sistem pengetahuan dari unsur kebudayaan inilah yang merupakan satu topik menarik dalam menganalisis keterkaitan antara pendidikan dan kebudayaan. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan penyampaian materi oleh Kak Ruri. Pada Kak Ruri kita silakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu materi tentang kurikulum. Nah, dalam kita berbicara kurikulum tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, di sini ada azas penyusunan kurikulum yang berhubungan yaitu dengan kodrat manusia, masyarakat, dan nilai yang berlaku yang dicita-citakan. Lalu, dalam pendidikan tentu kurikulum berorientasi kepada murid sebagai organisme yang berkembang dan kodrat proses belajar. Lalu dia juga berpedoman kepada nilai dan kepercayaan yang menjadi filsafat dan filsafat pendidikan itu sendiri. Untuk itu kita juga harus perlu mengetahui apa itu kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan alat yang dipakai dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan melihat perkembangan peserta didik dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Nah, pada dasarnya pendidikan itu berakar pada kebudayaan nasional itu sendiri. Di sini, kurikulum itu memegang peranan penting pada pendidikan, karena kurikulum merupakan suatu rancangan pendidikan yang memiliki kedudukan yang penting dalam seluruh kegiatan pendidikan. Dengan kurikulum, tentu dapat menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan. Yang ini yang tadi azas pengembangan kurikulum yang kita bahas dari awal tadi, lalu berhubungan dengan kodrat manusia, berorientasi kepada murid, lalu berpedoman kepada nilai dan kepercayaan yang menjadi filsafat. Baik. Nah,
dalam berbicara tentang landasan pokok kurikulumnya, tentu ada azas filosofis, psikologis, sosiologis, dan organisatoris. Nah, inilah yang erat kaitannya dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam aspek filosofis, itu tujuan pendidikan didasarkan pada filsafat negara, yaitu berdasarkan undang-undang, Pancasila. Kalau psikologis tentu didasarkan pada peserta didik yang disesuaikan dengan minat dan bakat. Dan azas sosiologis itu dihadapkan kepada budaya manusia, sehingga perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya. Nah, azas organisatoris itu erat kaitannya dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai karena identik dengan menentukan isi bahan pelajaran dan cara menyajikan pelajaran itu sendiri. Nah, mungkin itu bahan materi, mungkin lanjutkan oleh Saudara Rina. Baik, terima kasih Kak Ruri telah menyampaikan ulasannya mengenai tentang pendidikan dan kurikulum. Kemudian kita persilahkan kepada Rinawati menjelaskan proses perkembangan pendidikan dan kebudayaan. Dari Rinawati kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang proses perkembangan pendidikan dan kebudayaan. Bahwa kalau kita lihat dari proses perkembangannya itu, yang pertama adanya masyarakat sebagai subjek, yang kedua pendidikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakatnya ini. Yang itu selanjutnya adanya pendidikan sebagai aktivitas kebudayaan, itu isi dari pendidikan ini. Bahwa pendidikan sebagai proses pengoperasian kebudayaan membina bahwa manusia dan kebudayaan manusia ini tentang proses pendidikan manusia menuju suatu tingkat perkembangan kepribadian yang sebagai objeknya tadi. Nah, juga. Kalau dilihat dari proses pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik secara aktif dan menyenangkan, bahwa prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan inilah adanya nilai-nilai kebudayaan dan karakter bangsa yang akan dilakukan oleh peserta didik, bukan guru saja, tetapi lebih dominan dilakukan oleh pesertanya agar supaya lebih aktif. Bahwa guru merupakan sebagai prinsip atau tuturi handayani dalam setiap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menimbulkan proses rasa senang dan tidak induktif. Itulah yang dilakukan oleh peserta didik yang menirukan dari para gurunya tadi. Itu sebenarnya pendidikan salah satu saluran perubahan sesuai perkembangan kebudayaan ini. Karena pendidikan merupakan proses transfer kebudayaan dan sebagai cerminan nilai-nilai kebudayaan. Itu pendidikan bersifat reflektif. Pendidikan juga bersifat progresif. Itu selalu mengalami perubahan yang setiap tahun itu melakukan adanya perubahan-perubahan. Maka perkembangan sesuatu, tentunya perkembangan kebudayaan ini adanya progres yang begitu cepat, bahwa dengan perkembangan zaman ini. Yang kedua, sifat tersebut berkaitan erat dengan terintegrasi. Untuk kita perlu ketahui pendidikan formal dan informal sebagai itu merupakan sengaja diadakan atau tidaknya perbedaan kebudayaan menjadi cerminan bagi bangsa lain, membuat perbedaan sistem yang dilakukan peserta didik ini bahwa itu merupakan isi dan pendidikan pengajaran sekaligus menjadi cerminan tidak pendidikan dan kebudayaan. Bahwa kita ketahui di awal dengan perkenalan terhadap pengertian nilai yang dikembangkan, maka guru menuntut peserta didik ini agar aktif. Jadi peserta didik ini diberikan kesempatan untuk memberikan agar peserta didik ini memiliki ide-ide tertentu. Hal ini dilakukan tanpa guru mengatasi kepada peserta didik bahwa mereka harus aktif mencari sumber informasi dan mengumpulkan informasi dari sumber.
serta mengelola informasi yang sudah dimiliki, rekonstruksi, data, fakta, dan nilai, menyajikan hasil rekomendasi dan proses pengembangan nilai, menumbuhkan nilai-nilai budaya dan karakter pada diri mereka melalui berbagai kegiatan belajar yang terjadi di kelas sekolah dan tugas-tugas yang di luar sekolah maupun di luar sekolah. Itulah yang harus diinginkan bahwa guru ini memberikan kesempatan kepada peserta didik ini baik secara tugas yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Pendidikan mempunyai fungsi rangka untuk menciptakan yang belum ada melalui pembinaan manusia yang kreatif. Yang kedua, mengoperasikan kebudayaan yang sudah ada kepada generasi demi generasi dalam rangka progres sosialisasi pribadi manusia. Adapun ini menurut Auguste Comte membedakan tingkat perkembangan kebudayaan umat manusia. Yang pertama, tingkat teologis. Yang kedua, tingkat metafisis. Yang ketiga, tingkat ilmu pengetahuan positif. Itulah materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Rinawati tadi berkaitan dengan proses perkembangan pendidikan dan kebudayaan. Nah, untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Elvina Kamilisa yang dari subtopiknya membahas tentang manusia sebagai pembina kebudayaan. Kepada Elvina Kamilisa, kita persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kita mengenai manusia sebagai pembina kebudayaan. Melalui definisi kebudayaan, kita mengerti bahwa kebudayaan adalah ciptaan atau kreasi dari manusia. Dengan melalui lembaga dan proses pendidikan, kebudayaan dikembangkan menjadi dua. Yang pertama, dioperkan untuk dimengerti dan dikuasai, dilaksanakan oleh generasi muda. Dan kedua, pembinaan manusia supaya mampu menciptakan kebudayaan atau unsur-unsur kebudayaan agar mereka mampu menyesuaikan diri demi kehidupan dalam zamannya. Prestasi-prestasi yang harus dicapai oleh manusia dalam menciptakan kebudayaan merupakan prestasi yang menentukan nilai kepribadian kemajuan dari suatu zaman. Manusia sebagai pembina kebudayaan dalam arti non-tradisional yaitu tetap mencipta dan mengejar prestasi-prestasi ideal seperti mencipta dan mengejar dan menduduki prestasi-prestasi etis moral. Dan kedua, dalam manusia modern, manusia itu menyadari bagaimana ketergantungannya kepada alam sebagai bahan baku budaya seperti berbagai hasil tambang dan teknologi, bahkan unsur dari alam manapun untuk kehidupannya. Manusia sebagai pembina kebudayaan dalam arti yang non-tradisional ini ialah juga tetap mencipta dan mengejar prestasi-prestasi. Terima kasih kita ucapkan kepada Elvina Kamilisa telah menyampaikan materi terkait dengan manusia sebagai pembina kebudayaan. Mungkin itu penyampaian dari kelompok kami terkait dengan materi kebudayaan, pendidikan, dan keterkaitan antara pendidikan dan kebudayaan. Saya selaku moderator dalam penyajian ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.